Baik, selamat siang Pak Wasino. Saya Arini Meisha dengan NIM 82540103. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Web Development saya, yang dimana di sini ada front end dan juga back end. Saya akan menunjukkan dulu untuk front end-nya. Jadi di sini untuk front end-nya itu ada di index.php yang dimana eh front end index.php-nya itu ada di admin, di folder web dev, lalu ada folder admin, lalu ada folder front end, dan habis itu ada index.php-nya. Nah, sehabis itu eh di sini kita akan coba masuk terlebih dahulu ke back end. Jadi di back end ini hmm, kita harus login terlebih dahulu, dan kita akan coba kalau misalnya tanpa login terlebih dahulu itu tuh dia nggak bakalan bisa langsung masuk ke dashboardnya. Yaitu dia harus melalui tahap login dulu. Jadi coba kita di sini login dengan password 123455. Lalu habis itu eh di sini terdapat pendaftaran dan juga data manajemen. Untuk pendaftaran di sini ada mahasiswa, ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel penasihat, tabel bimbingan skripsi, tabel ujian skripsi. Waktu itu di kelas, waktu itu di kelas kita sudah sudah membuat mahasiswa, dosen, penasihat, dan peserta skripsi. Lalu di sini ada melanjutkan materi, yaitu peserta skripsi terdiri dari MPR mahasiswa, dan itu harus dibaca dari tabel mahasiswa. Lalu ada semester, ada tahun akademik, tanggal daftar, judul, dan juga penjelasan singkat. Di sini saya sudah, oh wait, di sini saya sudah menambahkan di peserta skripsi NPM mahasiswa, dan di sini diminta dibaca dari tabel mahasiswa. Jadi di sini udah bisa drop down, nah di mana ini nyambungnya ke tabel mahasiswa di sini. Dan ini semua tabelnya tuh udah bisa di CRUD ya, udah bisa create, read, update, sama delete. Lalu di sini nanti kita masukin dulu mahasiswanya di sini. Coba kita masukin ya. Kita buat namanya. Lalu kita simpan. Lalu tadi kan kita masukin eh, apa yang cache ini. Lalu di sini kita juga bisa update, dan dimana misalnya kita mau ganti ini jadi hmm, hmm, nah ini udah terupdate, dan kita juga bisa nge-delete gitu. Cache-nya udah hilang dari tabel. Lalu habis itu tadi kita lanjut lagi ke peserta skripsi. Di peserta skripsi ini eh kita udah ditambahin penjelasan singkat, dan di sini juga bisa CRUD.
Lalu kita lanjut ke bimbingan skripsi. Di bimbingan skripsi ini eh terdiri NIDN dosen, dibaca dari tabel dosen. Di sini saya tuh diganti jadi dosen pembimbing, bukan NIDN dosen. Terus habis itu NPM mahasiswa itu dibaca di tabel peserta skripsi. Jadi ini masih sama kayak tadi, cuman tambahannya itu setiap kita misalnya pilih mahasiswa, itu tuh udah terhubung sama dosennya. Sebelumnya kan kita udah milih kan dosennya di peserta skripsi ini, kita mau pilih dosennya siapa. Nah, di bimbingan ini udah langsung otomatis ke baca juga dosennya siapa yang si mahasiswa ini pilih. Nah, ini juga udah bisa diedit dan juga bisa dilihat juga. Nah, lalu kita lanjut ke ujian skripsi. Di ujian skripsi, eh, di sini juga sama. Atribut mahasiswa itu harus dibaca dari tabel bimbingan skripsi sama NPM, NID dosen itu harus nyambung. Lalu ada tanggal ujian, waktu ujian, dan foto ujian. Nah, di sini udah juga udah terhubung juga sama kayak tadi. Kalau kita pilih itu udah muncul juga si dosennya. Lalu di sini juga bisa masukin tanggal, waktu ujiannya juga bisa. Lalu di sini juga bisa pilih foto ujiannya. Nah, di sini juga udah bisa CRUD. Ini bisa ini juga bisa dihapus. Lalu lalu di bagian sini juga udah saya buat apa namanya? Ini udah saya buat tampilan avatar lalu nama dan NIM. Lalu untuk di front end itu saya nambahin di dashboard ini supaya langsung masuk ke siapa? Ke front endnya. Nah, lalu di sini ada keterangan di mana navbarnya diganti dengan logo. Ini sudah saya ganti dengan logo Untar. Lalu untuk peta, di sini udah terhubung ke peta ini. Lalu di sini udah ada navbar yang lainnya. Di sini home itu misalnya dari tadi kayak misalnya kita lagi di peta lokasi, home itu berarti kita masuk lagi ke home sini. Lalu ke tentang kami, berarti masuk ke bagian tentang kami. Lalu peta lokasi yang tadi dosen di sini ada dua dosen berdasar apa nyambung berdasarkan ke tabel dosen. Lalu di sini ada jadwal ujian yang dimana ada di sini. Lalu ini bisa search. Lalu di sini ada back end login. Jadi dia nyambung itu ke back end dan dia harus login dulu. Kalau misalnya nggak login dia nggak bakal bisa masuk ke bagian back end. Lalu habis itu di sini bisa kegeser. Lalu di sini udah terhubung bagian yang sebelah sini. Ini yang poin kedua ini tuh udah terhubung ke peserta skripsi. Ini analisis rancangan game dalam membangun aplikasi e-commerce. Itu udah nyambung ke bagian peserta skripsi ini. Lalu di bagian kanannya itu juga udah nampilin jadwal ujian skripsi, kayak kapan tanggalnya, lalu ada NPM-nya juga.
Lalu kita lanjutkan ke bagian tentang kami. Di bagian tentang kami ini, itu dia saya hubungkan ke bagian kategori. Jadi di sini saya menambahin 3 tambahan tabel yang dimana ada kategori, publikasi, dan juga skripsi kategori. Skripsi kategori ini tuh nyambung dari antara kategori sama publikasi. Jadi yang tadi itu saya nyambunginnya ke tabel kategori. Jadi dia bakal muncul di sini. Dan ini ada profile. Nah, untuk galeri foto ini dia nyambungnya itu ke bagian ujian skripsi. Ini jadi di sini tuh udah ada keterangan kayak eh judul yang dia apa judul yang diambil dari mahasiswa ini, judul skripsinya. Ini contohnya kayak ini udah ada analisis rancangan game, bangun aplikasi e-commerce, analisis komponen laptop. Nah, itu udah masuk semua ke sini judulnya dan fotonya itu diambil dari yang ujian skripsi ini. Dan ini untuk tabel-tabelnya, tabel tugas akhir. Jadi semua data yang ada di eh backend ini masuk ke database HP My Admin. Yang ada di oh, oh. Jadi sekian presentasi saya. Sekiranya itu saja untuk eh web dev, ujian web dev untuk UAS. Terima kasih.